Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih, mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junidih, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-15 bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya mujibat doa isailin. Hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang menyebabkan kita disebutkan oleh Rasul menghalalkan azab Allah diturunkan di kampung kita, di negeri kita, di tempat di mana kita tinggal. Dua hal tersebut adalah riba dan yang kedua adalah zina. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan persoalan besarnya dosa melakukan transaksi riba. Hari ini kita membahas berkaitan dengan persoalan zina. Apa yang dimaksud dengan zina? Zina adalah seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan yang sah sesuai dengan ikatan nikah yang ditetapkan di dalam Islam. Sehingga ketika tidak ada ikatan nikah, mereka melakukan perbuatan layaknya suami istri, maka inilah yang disebut dengan zina. Jika pelakunya adalah yang belum pernah menikah, disebut dengan pezina ghairu muhsan. Jika pelakunya sudah pernah menikah, disebut dengan pezina muhsan. Di dalam Islam, hukuman yang ditetapkan baik bagi pezina ghairu muhsan maupun pezina muhsan itu sudah diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Tafsir Quran Surah An-Nur ayat 2. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman ini bagi pezina yang belum pernah menikah atau disebut ghairu muhsan. Maka jika telah terbukti mereka melakukan perzinahan, hukumannya adalah mereka masing-masing dicambuk 100 kali. Tetapi bagi pezina yang sudah menikah atau disebut dengan pezina muhsan, maka hukumannya adalah rajam. Apa itu hukuman rajam di dalam Islam? Hukuman rajam adalah hukuman yang diberlakukan bagi pezina yang sudah pernah menikah, dipendam sedada, kemudian kepalanya dilempar pakai batu sebesar batu-batu mangga begitu, batu-batu sekepal, kemudian hingga sampai meninggal. Atau tangannya diikat ke belakang, kemudian dilempar kepalanya dengan batu-batu mangga sebesar kepalan begitu, hingga kemudian dia meninggal. Ini adalah hukum Allah. Kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW berkaitan dengan Ma'is al-Aslami dan Al-Ghamidiyah. Setelah mereka dihukum, Rasulullah SAW memuji keberanian mereka untuk dihukum dengan hukum Allah. Karena Al-Ghamidiyah mengaku dia sudah melakukan zina. Sehingga ketika selesai hukuman yang diberlakukan kepada Al-Ghamidiyah, sehingga Al-Ghamidiyah meninggal,
Rasul menyebutkan bahwa Al-Ghamidiyah disediakan oleh Allah surga dan sungai diberikan kepada Al-Ghamidiyah, karena Al-Ghamidiyah sudah menjalankan hukum Allah. Dia minta bersihkan kepada Rasul dari perbuatan zina, karena hukuman zina itu sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, dia melakukan zina, muhsan, sudah pernah menikah, sehingga dia rela untuk dihukum dengan hukum Allah. Demikian juga dengan Ma'is al-Aslami, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, seandainya tobat di antara kalian 70 orang dibandingkan dengan tobatnya Ma'is al-Aslami, maka tobat Ma'is al-Aslami itu jauh lebih besar. Inilah orang-orang yang bertobat menjalankan hukum Allah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga walaupun dia dihukum dengan hukuman mati sesuai dengan hukuman Islam, tapi insya Allah Allah memberikan keridhaan yang besar kepada mereka. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka jauhilah zina tersebut. Allah menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan perbuatan yang paling buruk. Seburuk-buruknya jalan itulah perbuatan zina. Makanya Islam memerintahkan untuk menikah. Bahkan bagi laki-laki dibolehkan sampai 4. Karena itu untuk menghindarkan zina. Karena luar biasa laki-laki dan wanita apabila bertemu dan mereka belum pernah diikat dengan akad nikah yang disebut dengan pacaran sekarang, jika mereka melakukan dua-duaan di tempat yang sunyi, maka yang ketiganya disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang ketiganya adalah syaitan. Karena itu pacaran juga diharamkan. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan itu diharamkan jika memang perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau seandainya jual beli, seorang laki-laki jualan, perempuan yang beli, itu dibolehkan. Tetapi selain daripada itu, seperti yang sekarang disebutkan, makan berdua-dua di kafe misalnya, atau boncengan di sepeda motor berdua-duaan, yang disebut dengan anak zaman sekarang itu pacaran, itu salah satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina. Karena itu jauhi pacaran tersebut. Di dalam Islam, kalau ingin menikah, langsung ta'aruf. Ta'aruf, perkenalkan. Sehingga ketika terjadi ta'aruf, ada pertunangan. Pertunangan saja pun belum boleh untuk berdua-duaan ke sana kemari. Setelah menikahlah kemudian dihalalkan bagi mereka berdua, bahkan sampai melakukan hubungan suami istri, dan itu berpahala bagi keduanya. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah zina dan jalan-jalannya. Apalagi kemudian bagi para lelaki, terkhusus wanita yang menjadi fitnah bagi kehidupan lelaki, itu harus dijauhi. Karena itu wanita yang solehah tidak mungkin mengganggu pria yang soleh. Kalaupun seandainya pria yang soleh mau melakukan pernikahan, bahkan pernikahan itu dianjurkan di dalam Islam. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah SAW. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Karena itu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tutuplah pintu-pintu zina. Tutuplah pintu-pintu perbuatan yang mengarah kepada zina. Karena akhirnya kemudian dengan pintu-pintu yang mengarah kepada zina, akhirnya dia melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu mari
sama-sama kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkan diri kami ya Allah untuk menjauhi perbuatan yang sangat keji sekali sebagaimana perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.